Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi bersyukur buat hari ini. Mari kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan hikmat pengertian, sehingga kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Demi Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah hidupmu tidak bebas nilai. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika diceritakan ada sang ayah sengaja untuk menunggangi keledai tersebut, sedangkan anaknya disuruh untuk berjalan di belakangnya. Selang kemudian di perjalanan berpapasanlah mereka dengan beberapa wanita, dan kemudian wanita itu berkata kepada ayah itu, "Kenapa kamu menaiki keledai sedangkan anakmu yang sementara itu berjalan dengan sangat kelelahan? Sungguh tega kamu, sang ayah," sambil menyindir. Kemudian yang kedua, sang ayah pun mengajak anaknya, "Mari kita naik keledai bersama-sama." Di tengah perjalanan pun bertemulah mereka dengan kelompok orang pecinta binatang, dan mereka berteriak kepada ayah dan sang anak itu, "Kasihanilah binatang itu, kalian tunggangi binatang yang kurus dan kecil, sedangkan kalian lebih berat dari binatang itu." Kemudian yang ketiga, ayah berkata kepada anaknya, "Kau dengar nak barusan?" Sambil turun dan menurunkan anaknya, lalu dia berkata, "Mari kita berjalan bersama-sama," sambil menuntun keledai mereka berjalan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan selanjutnya mereka bertemu lagi dengan segerombolan berandalan yang sangat iseng meresek. Kemudian mereka berkata, "Seharusnya keledai itu juga yang kalian gendong, karena keledai itu kurus dan terhindar dari kendala di jalan." Dan yang keempat, sang ayah terpengaruh oleh omongan mereka dan mereka mencari batang pohon yang agak besar untuk memikul keledai itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil menoleh kepada anaknya. Sang ayah berbicara, "Wahai anakku, jika kita mendengar dan mengikuti omongan dan permintaan manusia, tidak akan ada habis-habisnya." Bahasa milenialnya, ya kita akan dibuat capek. Dan mereka berdua pun tertawa. Nah, Bapak Ibu, pesan moralnya adalah selama kita hidup, kita tidak bebas nilai. Kita tidak akan bisa menghindari diri dari yang namanya penilaian orang. Apakah itu gosip, fitnah, ujaran kebencian, pujian, sanjungan, dan lain-lain. Pasti ada yang pro, pasti juga ada yang kontra. Ada yang suka dengan kita, tapi ada juga yang tidak suka dengan kita. Bahkan ketika orang memuji sekalipun, jangan sekalipun kita langsung percaya. Ya, karena sesuatu di balik pujian bisa saja ada sesuatu yang mendukakan kita. Lalu bagaimana dan apa seharusnya sikap kita? Bagaimana kita memperhatikan firman Tuhan dalam bacaan tadi? Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan terpancing, jangan emosi, jangan balas bereaksi, tetapi terimalah apapun pendapat berbagai orang tentang dirimu. Kalau itu membangun, diambil, kalau tidak, ya dibuang. Tidak usah berbaperan atau tidak usah kita masuk ke dalam hati, kita galau sehingga tidak bisa tenang. Kita tidak bisa tidur, tidak bisa move on. Tetapi jadilah dirimu, apa adanya dirimu, tidak usah buat-buat. Sebab hidupmu sudah dirancangnya indah dan ada dalam tujuan Allah. Rick Warren pernah berkata, kunci kesuksesan dia tidak begitu tahu dan fasih. Tetapi kunci kegagalan adalah mau menyenangkan semua orang. Maka inilah yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita hidup karena firman itu pelita suluh terang bagi langkah dan jalan kaki kita. Jagalah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil, dan bukan hanya berhasil tetapi beruntung. Ingat, hidupmu tidak bebas nilai. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Biarlah kiranya firman-Mu membawa kami untuk hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam hikmat dan bijaksana, sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap, dan kami tidak meladeni semua apapun penilaian dunia ini, selain hanya satu adalah Tuhan
yang menjadi pusat tujuan dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.